Om Swastiastu. Kami dari kelompok genap akan mempresentasikan materi mengenai aspek sumber daya manusia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Ida Bagus Gede Pujasi Danta dengan NIM akhir 4587, dengan saya sendiri Nyoman Arya Cahdi Putra dengan NIM akhir 4574, Wayantio Anggara dengan NIM akhir 4611, Ketut Gede Budi Dharma dengan NIM akhir 4601, dan I Gusti Agung Bagus Oko Wisma Dharma dengan NIM akhir 4585. Materi yang pertama adalah pengertian aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia mencakup berbagai hal yang terkait dengan manajemen dan pengembangan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Beberapa materi aspek sumber daya manusia yang umumnya diajarkan atau ditemukan dalam pelatihan dan pendidikan manajemen sumber daya manusia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wayantio Anggara, nomor absen 24, NIM 22020146111. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada perancangan SDM. Perancangan sumber daya manusia atau SDM adalah langkah strategis yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Perancangan SDM melibatkan analisis teliti terhadap kebutuhan karyawan dan pengembangan strategi untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan visi dan misinya. Langkah-langkah perancangan SDM, yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada perancangan suksesi, yang ketiga ada perancangan rekrutmen, yang keempat ada perancangan pengembangan karyawan. Materi yang kedua ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, pemahaman, dan dokumentasi informasi terkait tugas, tanggung jawab, kompetensi, dan karakteristik pekerjaan dalam organisasi. Analisis pekerjaan membantu organisasi memahami pekerjaan yang harus dilakukan dan jenis individu yang cocok untuk menjalankannya. Langkah-langkah analisis pekerjaan, yang pertama mengumpulkan data, yang kedua dokumentasi tugas, yang ketiga spesifikasi pekerjaan, yang keempat ada deskripsi pekerjaan. Yang ketiga ada rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Rekrutmen adalah proses melibatkan penarikan dan penyaringan calon karyawan yang berkualitas untuk mengisi posisi dalam berorganisasi. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan individu yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Langkah-langkah rekrutmen, yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yang kedua ada pengembangan sumber rekrutmen, yang ketiga ada pemasangan iklan pekerjaan, dan yang terakhir ada penilaian aplikasi. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya adalah seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan calon karyawan yang paling sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan organisasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap individu yang dipilih memiliki kualifikasi yang sesuai dengan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, untuk langkah-langkah seleksi adalah yang pertama wawancara, yang kedua tes dan penilaian, yang ketiga referensi dan pemeriksaan latar belakang, yang keempat keputusan dan penawaran kerja. Yang selanjutnya orientasi adalah proses yang bertujuan memperkenalkan karyawan baru kepada budaya, norma, prosedur, dan lingkungan kerja organisasi atau perusahaan. Dan selanjutnya pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku karyawan agar mereka dapat lebih efektif dalam bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya, langkah-langkah pelatihan adalah yang pertama identifikasi kebutuhan pelatihan, yang kedua perencanaan program pelatihan, dan yang ketiga pelaksanaan pelatihan, dan yang terakhir adalah evaluasi pelatihan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Pengembangan adalah upaya untuk memahami potensi karir karyawan dalam organisasi dan mengembangkan rencana untuk pertumbuhan dan kemajuan mereka. Langkah-langkah pengembangan. Yang pertama, identifikasi karyawan berpotensi. Yang kedua, penyediaan peluang pengembangan. Yang ketiga, perencanaan karir. Yang keempat, rencana pengembangan individu. 5. Kompensasi. Kompensasi mencakup semua bentuk pengganti yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka ini. Mencakup gaji dasar, tunjangan bonus, dan manfaat karyawan seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan cuti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang keenam adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Ini melibatkan identifikasi risiko, pelatihan keselamatan, dan pencegahan cedera kerja. Berikut adalah langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, inspeksi keselamatan. Yang kedua, pelatihan keselamatan. Yang ketiga, penilaian risiko. Dan keempat, pemantauan kesehatan karyawan. Selanjutnya ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah proses mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan, baik karena alasan ekonomi, kinerja yang tidak memadai, atau faktor lainnya. Ini harus dilakukan dengan mematuhi hukum tenaga kerja dan memberikan kompensasi pemutusan yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada langkah-langkah PHK. Yang pertama, pengumuman pemutusan. Yang kedua, pemenuhan kewajiban hukum. Yang ketiga, kompensasi pemutusan yang adil. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Adapun yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini adalah aspek sumber daya manusia meliputi langkah-langkah strategis yang penting dalam manajemen SDM. Perencanaan SDM melibatkan penentuan kebutuhan dan pencocokan karyawan dengan posisi yang sesuai. Analisis pekerjaan membantu memahami tugas dan kualifikasi yang diperlukan. Rekrutmen, seleksi, dan orientasi memastikan pemilihan dan penempatan karyawan yang tepat. Pelatihan dan pengembangan meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan. Kompensasi mencakup imbalan yang adil dan memotivasi karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas yang menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Proses PHK harus dijalankan dengan adil dan sesuai peraturan untuk mengatasi situasi yang memerlukan pengakhiran hubungan kerja. Keseluruhan aspek ini krusial untuk membangun organisasi yang efisien dan mendukung kesejahteraan karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.